Kembali di Metro This Week, lagi-lagi Partai Nasdem menyodorkan terobosan dalam berpolitik. Jalur konvensi menjadi jalan Partai Nasdem untuk menjaring calon presiden pada pemilu 2024. Tak hanya itu, Partai Nasdem juga dikenal membuat terobosan kebijakan, yaitu menjadi partai yang mengusung politik tanpa mahar. Tak salah bila Partai Nasdem mengusung slogan Gerakan Perubahan. Partai ini memang rajin mencari terobosan yang mengubah wajah dunia politik Indonesia. Terobosan terbaru Partai Nasdem adalah mekanisme konvensi untuk menjaring kandidat Pilpres 2024. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas, patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Maka untuk itu kita pikir tidak ada salahnya kita akan lakukan 2 tahun menjelang tahun 2024, kita akan lakukan dengan sungguh hati, dengan penuh kebajikan, kejujuran untuk memilih salah satu yang terbaik melalui proses konvensi calon presiden. Keputusan Partai Nasdem untuk menggelar konvensi cukup mengejutkan. Pasalnya banyak yang berspekulasi Nasdem mantap mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Spekulasi muncul setelah Anies didapuk untuk memberi sambutan dalam pembukaan Kongres kedua Partai Nasdem. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan sikap Partai Nasdem terbuka untuk mendukung siapapun, baik dari internal maupun eksternal Partai Nasdem. Maka ini bisa memberikan gambaran betapa bersyukurnya kita bisa hadir, bisa menarik napas di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tetap memberikan kesempatan bagi semua anak negeri untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi kalau ada yang menyatakan, ini berpihak pada si Bung Anies, salah itu. Berpihak pada Ridwan Kamil, apalagi salah juga itu. Khofifah, belum tentu. Kader daripada internal Partai Nasdem, apalagi belum tentu lagi. Bila ada yang menyebut Partai Nasdem bukan yang pertama menggelar konvensi di Indonesia, itu benar. Menjelang Pilpres pertama pada 2004, Partai Golkar menggelar konvensi calon presiden. Saat itu ada 19 kandidat yang berminat. Wiranto akhirnya memenangi konvensi dan masuk gelanggang Pilpres 2004 bersama Solahuddin Wahid. Menjelang Pilpres 2014, Partai Demokrat juga menggelar konvensi. Ada 11 nama yang diproses Komite Konvensi. Melalui hasil survei elektabilitas, Dahlan Iskan dinyatakan memenangi konvensi. Namun karena tidak lolos presidential threshold, Partai Demokrat urung mengusung Dahlan sebagai capres. Lalu, terobosan apa yang membedakan konvensi Partai Nasdem dengan konvensi partai-partai lain? Sekjen Partai Nasdem menjelaskan siap bermitra dengan partai lain untuk mengamankan tiket Pilpres bagi pemenang konvensi Partai Nasdem. Yang pasti kalau kami nanti melakukan konvensi itu harus dilakukan ya, dan adanya kepastian bahwa ya peserta konvensi akan menjadi calon presiden. Tentu kalau masih ada presidensial threshold 20%, sebelum melakukan konvensi kami melakukan pembicaraan koalisi dan melakukan joint convention. Konvensi bersama-sama sehingga nanti peserta konvensi itu ada kepastian. Bukan konvensi atas sekedar untuk mengumpulkan calon, tidak. Konvensi betul-betul menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Nasdem dikenal kerap membuat terobosan kebijakan. Saat isu mahar politik menyeruak menjelang Pilkada serentak 2018, Partai Nasdem menegaskan menerapkan politik tanpa mahar. Dan hingga kini Partai Nasdem menjadi satu-satunya parpol yang tegas menolak politik transaksional. Politik tanpa mahar dijalankan oleh Nasdem itu sungguh-sungguh bukan main-main. Tapi kita pun diketawain. Pak, nasib partai diketawain. Bapak tahu berapa potensi uang masuk kalau kita terima kelaziman yang sama dengan partai-partai lain? Bapak catat dan dengar baik-baik. 3 kali pilkada ini, Nasdem tidak menghilangkan potensi uang masuk di atas 1 triliun.
Partai Nasdem juga menjadi satu-satunya partai politik yang memberi pendidikan karakter dan politik secara sistematis dan profesional melalui Akademi Bela Negara. Saya sangat mengapresiasi inisiatif pembangunan Akademi Bela Negara oleh Partai Nasdem. Pemirsa, apa alasan Menteri BUMN menginginkan Basuki Cahayapurnama atau BTP memimpin salah satu BUMN di sektor energi? Ikuti apa alasannya sesaat lagi hanya di Metro This Week.